Kemarin-kemarin sih drama karena reading selampara dan cuma baca 1 atau 2 buku dalam waktu 1 bulan. Hai teman-teman, apa kabar? Akhir tahun semakin mendekat, tapi reading goals enggak terpenuhi dan lumayan bikin semangat buat baca di akhir tahun ini, apalagi setelah drama kemarin sempat reading selampara. September kemarin aku baca 3 buku dan 1 buku yang DNF. Nah, kira-kira bukunya tuh apa aja sih? Dan 4 buku nih buat aku yang abis reading selampara itu tuh sangat banyak. Itu menandakan bahwa moodku buat baca tuh sedang bagus dan aku sudah menemukan joy di dalam baca buku. Daripada kelamaan, kita langsung aja. Buku yang pertama adalah buku yang aku udah review. Jadi ini videonya, kalian bisa lihat aja langsung di sana. Tapi nanti setelah video ini berakhir, itu adalah Salamanda karya Kak Nella Neva. Buku ini tuh berkisah tentang seorang penyihir yang udah hidup kayak 200 tahun lebih gitu. Dia tuh penyihir abadi yang pada suatu hari tuh kayak memaksa dirinya sendiri tuh untuk tidur panjang karena ada suatu hal yang itulah yang dia tunggu. Di situ tuh saat dia terbangun bukannya disambut meriah, dia tuh malah disambut dengan seorang anak kecil bernama Rasmus dan satu ekor kucing yang bisa bicara. Dimana Rasmus ini tuh meminta dia untuk mengajarinya sihir gitu. Nah, buku ini tuh aku selesain kayak cepet banget gitu 2-3 harian. Dan yang bikin menarik buku ini adalah fantasi lokal Indonesia dan sangat seru, apalagi buat kalian yang suka sama dunia penyihir-penyihir. Karena konsep penyihir di sini itu tuh sebenarnya nggak beda-beda jauh gitu dengan konsep-konsep penyihir yang udah ada di dunia barat. Apalagi settingnya di buku ini tuh kayaknya di Inggris ya. Terus narasinya buku ini tuh juga enak. Terus selain itu buku ini tuh bisa kalian baca buat kalian yang mau kenalan sama buku fantasi. Untuk review lebih jelasnya mungkin kalian bisa tonton di video ini kali ya. Asik marketing guys. Ratingnya tuh aku kasih antara 4,2 atau 4,5 gitu. Aku agak-agak lupa ingat gitu karena next ke buku selanjutnya. Next ada Kimi no Na wa karya Makoto Shinkai. Aku suka banget sama animenya demi apapun. Versi bukunya aku masih tetap suka sih karena bisa dibilang versi bukunya bisa memberikanku perspektif baru gitu soal dunianya Yor. Nah, di bukunya juga sama aja sih sebenarnya, anime sama bukunya tuh kayak 11-12 lah. Yang ngebedain adalah di versi bukunya ini tuh pemikiran Mitsuha dan juga Tak lebih digali. Soalnya kalau di animenya tuh kan kayak cuma tindakan-tindakan mereka aja, terus kita lihatnya tuh secara visual, tapi di sini tuh dijelasin secara narasi dan itu membuatku bisa lebih paham gitu dengan apa yang sebenarnya mereka pikirkan saat itu tuh terjadi. Untuk ratingnya aku lupa sih kasih rating berapa, kayaknya 4 komaan lebih deh. Soalnya gimana ya, aku banyak melupakan rating yang aku kasih ke buku-bukuku akhir hari ini, maafkan ya guys. Dan yang ketiga adalah bukunya Agatha Christie yang judulnya tuh And There Then We're Known. Itu aku baca barengan buat Soka Literasi. Aku belum pernah baca bukunya Agatha Christie, terus waktu itu aku bingung juga mau baca buku apa setelah baca Your Name karena kayaknya menarik, terus ada baca barengannya biar semangat gitu kan, biar cepet-cepet selesai dan juga biar gak ready selam lagi gitu. Soalnya udah kena 2 buku yang menurutku sebelumnya bagus-bagus banget. Walaupun setelah didiskusikan kemarin aku dapat kayak insight-insight baru dan kayak dapat kejanggalan-kejanggalan sebenarnya ada dalam buku ini, tapi aku abaikan karena aku suka gitu sama gaya penulisan dan juga penceritaannya. Buku ini juga udah aku ulas sih, kalian bisa nonton aja di sini kalau kalian pengen nonton review versi lengkapnya. Tapi aku bakal ceritain versi singkatnya aja. Jadi buku ini tuh berkisah tentang 10 orang yang diundang buat datang ke sebuah pulau yang namanya Pulau Jurit. Mereka di situ tuh entah mau pesta atau apa, pokoknya dia diundang lah ke situ. Tujuan kenapa mereka diundang ke situ tuh nggak jelas-jelas amat gitu, dan mereka tuh diundang oleh kenalan yang sebenarnya tuh udah lama nggak mereka temui gitu. Pada suatu malam saat makan malam terjadilah kematian pertama, dimana tak berserang lama adalah kematian kedua yang dimana itu membuat chaos dan panik. Agatha Christie selalu suka mengumpulkan karakternya di satu tempat besar gitu, dan di situ mereka saling berdiskusi dan menyalahkan satu sama lain. Itu aku suka banget. Terus kan aku juga bilang aku ada satu buku yang aku masukin ke jajaran DNF, yaitu bukunya adalah Rainbreaker karya Victoria Aveyard. Buku ini udah banyak sih aku bacanya, udah segini dapat bab 20 lebih gitu, sampai ada tandanya bookmarknya hilang BTW karena aku bacanya barbar banget sampai
rusak juga bawahnya. Kenapa aku memutuskan untuk men-DNF-kan buku ini? Pertama adalah narasinya agak susah dimengerti gitu. Dia tuh kayak bertele-tele dan aku tuh butuh sel otak tambahan gitu buat memahami satu alinea gitu. Aku baca sampai 3-4 kali karena aku nggak paham si alinea itu sebenarnya jelasin tentang apa. Terus konfliknya tuh nggak tahu mau dibawa kemana gitu kan. Ada yang namanya klan-klan gitu, tapi nggak dijelasin klan-klannya tuh kenapa. Terus alurnya juga yang sangat-sangat slow banget, dan sampai akhir pun aku merasa nggak ada burnnya walaupun aku udah baca segini. Ini gila sih, gue nggak bisa baca buku terus-terusan yang lambat kayak gini kan. Buku ini sudah konfliknya lambat diperburuk kan tidak adanya glosarium gitu buat kita memahami dunia Realmbreaker. Karena jujur di sini tuh ada banyak banget istilah asing. Ini kan high fantasy kan ya, ada glosarium tuh kayak serius aku nggak paham loh ini nyerita tentang apa, walaupun diceritain di narasi pun, tapi karena alurnya yang lambat, judulnya aku lupa gitu loh. Nah, karena tadi aku udah ngerangkum bacaan yang aku baca di September apa aja, aku bakalan coba menyusun TBR buat bulan Oktober ini. Pengen nyusun TBR gak banyak-banyak lah ya, jangan muluk-muluk karena aku orangnya random dan juga suka narik buku acak asal-asalan dari rak. Jadi kita pilih 3 buku aja nih buat TBR. Yang pertama adalah ini, The Ballad of Never After. Aku pengen banget nyelesain buku ini karena aku udah baca Once Upon a Broken Heart-nya, baik versi Indo maupun versi Inggrisnya, dan bakalan aku review juga nantinya. Dan aku pengen buku ini selesai sebelum versi Indonesianya terbit karena aku pengen mendahului orang-orang dan pengen tahu kelanjutan kisahnya Jack segera. Kalau kalian tanya buku ini bercerita apa, aku nggak tahu. Yang aku tahu intinya buku ini adalah kelanjutannya Once Upon a Broken Heart, dan aku suka Stephanie Garber, jadi ya udah aku beli aja dan aku baca gitu. Yang kedua ada buku yang bakalan aku baca di Gramedia Digital, yaitu ada The Silent Patient. Aku bakalan baca ulang buku ini karena, dan ini jadi salah satu TBR prioritas aku karena bakal ada diskusinya gitu kan. Kalau kalian tanya kenapa bacanya di Gramedia Digital kak gitu, bukunya udah aku unhaul. Dan yang ketiga, ini aku mau milih dulu ya sebentar, tak bersemedi memilih buku TBR yang ketiga. Oke, udah nemu ya, udah aku putuskan. Karena bulan-bulan sebelumnya kayaknya aku kebanyakan baca fantasi, jadi aku bakalan milih thriller gitu. Aku bakalan baca bukunya Song Myung Sop yang judulnya Memory Bookstore. Udah lumayan lama terbit di Indonesia dan aku ada bukunya juga kebetulan. Jadi mungkin aku untuk TBR yang ketiga aku akan baca buku ini. Dan harapanku sih 3 TBR yang aku pilih ini tuh nggak cuma jadi wacana aja gitu, alias bener-bener tereksekusi, karena gak ada lagi yang bakalan aku omongin dan bakalan aku bahas, jadi kayaknya udah sampai sini aja. Kalau kalian, aku ada beberapa review dan juga rekomendasi buat kalian, jadi kalian bisa langsung ke sana aja untuk menyimak racun-racun dari aku. Oke, kita ketemu di video yang selanjutnya, bye bye.